De Telegraaf 11 November tahun 1989. Het Vergeten Bloedbad op Bali. Pembantaian yang terlupakan di Bali. Kisahnya sebagai berikut, di-subscribe dulu agar selalu menyimak sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Buku-buku sejarah nasional tetap diam secara mencolok tentang kekerasan aneh yang terjadi di Bali. Pada tahun ke-1906 saat itu, orang Bali menyadari bahwa mereka tidak memiliki kesempatan melawan tentara Belanda. Namun sebagai massa, mereka tetap melangkah menuju kematian yang pasti. Dalam sebuah prosesi upacara Hindu kuno yang luar biasa, sebuah puputan, sebuah ritual bunuh diri untuk mencapai nirwana. Dalam jubah putih bersih, dengan wajah dilapisi bubuk beras, dan keris tergenggam di tangan, ratusan pria, wanita dan anak-anak mengantarkan diri mereka menuju kematian. Oleh Jolanda Janse, perang kolonial yang dilancarkan Belanda pada bulan September di bawah komando Jenderal Mayor Ros van Toningen terhadap Raja Badung adalah puncak dari ekspedisi Bali kelima. Tujuannya adalah untuk menundukkan kerajaan yang masih merdeka, yang tidak mengizinkan orang Belanda menetap di wilayah mereka, dan yang terus memungut pajak dari kapal-kapal dagang yang kandas di pesisir. Pihak Belanda menuntut kompensasi, namun Raja menolak membayar. Maka dilakukanlah intervensi, sebuah istilah yang terdengar jauh lebih netral daripada kenyataan di lapangan. Pada tanggal 20 September tahun 1906, pasukan Belanda mendarat di pantai Sanur dan bergerak menuju ibu kota Badung, Denpasar. Di bawah terik matahari, tentara yang mengenakan seragam lengkap itu harus berbaris melewati sawah-sawah, terhambat oleh iring-iringan kereta yang membawa meriam dan perbekalan. Sementara itu, Raja Badung dan para bangsawan telah melakukan ritual kematian. Mereka mandi suci dan mengenakan pakaian pemakaman terbaik mereka. Jubah putih, dada terbuka, rambut dihiasi bunga, tubuh dipolas dengan bubuk beras. Mereka duduk di atas tandu dan berjalan perlahan-lahan keluar dari puri menuju pasukan Belanda. Mereka diiringi oleh istri-istri dan anak-anaknya. Semuanya juga berpakaian serupa dan bersenjatakan keris. Ketika rombongan hanya berjarak puluhan meter dari tentara Belanda, mereka berhenti. Sebuah isyarat diberikan. Dalam sekejap, keris ditarik dan ditikamkan ke tubuh sendiri atau ke tubuh sesama. Mereka yang tidak mati seketika ditembak oleh tentara Belanda. Dalam waktu singkat, ratusan tubuh tergeletak di tanah. Darah membasahi sawah. Mayat-mayat wanita, anak-anak, dan bangsawan bercampur menjadi satu. Para tentara merampas emas dan permata dari tubuh korban, lalu membakar puri hingga menjadi abu. Orang Bali menyebutkan tindakan ini adalah puputan, sebuah konsep spiritual tentang pertarungan terakhir hingga mati, sebuah bentuk perlawanan total. Anak-anak diajarkan bahwa mati dalam puputan lebih terhormat daripada hidup dalam kehinaan. Tradisi ini berakar dari ajaran Hindu tentang keberanian dan ketulusan niat dalam menghadapi kematian. Ritual ini bukan hanya berlangsung di Badung. 2 tahun kemudian, hal yang serupa terjadi di Klungkung. Di sana, Raja juga menolak tunduk dan melakukan puputan bersama rakyatnya. Belanda menyebutnya aksi militer. Namun kenyataannya adalah pembantaian massal terhadap rakyat yang memutuskan untuk tidak menyerah. Tidak ada tawanan, tidak ada perundingan damai, hanya kematian. Artikel ini mengangkat kembali sebuah episode sejarah yang terlupakan. Bahkan tidak dibahas di buku-buku pelajaran sekolah. Padahal, peristiwa ini menunjukkan betapa rakyat Bali memilih kehormatan di atas hidup. Mereka mati bukan karena bodoh, melainkan karena sadar bahwa hidup dalam penjajahan adalah bentuk kematian yang lebih hina. Semoga peristiwa puputan ini tidak dilakukan kembali oleh orang-orang Bali, oleh sejarah Nusantara. Demikianlah sejarah Nusantara kali ini, dan nantikan sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih.